Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Wahyudi, NPM 18630421. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teknik evaluasi. Dan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, teknik evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan dari evaluasi yang pertama yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Dan ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Ada dua jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Dalam kondisi percobaan yaitu laboratori, kedua dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan tambahan ketiga yaitu participatory design. Selanjutnya yaitu mengevaluasi perancangan sistem. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, yang kedua yaitu heuristic evaluation, yang ketiga review based, dan yang ketiga adalah model based. Selanjutnya yaitu mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem. Sebagai contoh, Wizard of Oz melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Dan ini adalah pertama yaitu metode empiric evaluasi eksperimen. 1. Metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Dalam bentuk dasar, ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pertama, subjek, variabel, dan hipotesis. Selanjutnya adalah perancangan eksperimen. Pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia, bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Sekali kita menentukan hipotesa yang akan diuji, variabel yang akan dipelajari, subjek yang ada, dan perancangan yang sesuai, kita harus menentukan hasil analisa yang bagaimana yang akan diambil atau disimpan. Selanjutnya adalah pengukuran statistik. 2. Aturan dalam analisa dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statistika bergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variable dan continuous variable. Selanjutnya itu teknik observasi. Pertama yaitu think aloud, cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Selanjutnya itu analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Pertama, paper dan pensil. Kedua, auto recording. Ketiga, video recording, computer logging, dan user notebook. Selanjutnya itu automatic protocol analysis tools.
EPA Experimental Video Annotator, sistem prototipe yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Evaluator dapat menemukan sekumpulan tombol yang mengindikasikan event yang berbeda. Selanjutnya yaitu post-task worktalk yang sering data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Kita memiliki aksi dasar yang dapat digunakan, tetapi sedikit pengaturan tentang kenapa, bahkan pada saat subjek didorong untuk think aloud melalui tugas informasi dapat saja berada pada level yang salah. Ya, selanjutnya yaitu teknik query. Ada dua macam, yaitu interview dan questionnaire. Interview yaitu menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Selanjutnya yaitu questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview karena pertanyaan sudah tersedia tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Selanjutnya yaitu memilih metode dari evaluasi. Yang pertama yaitu jenis evaluasi, 2 tingkat objektivitas dan subjektivitas. Selanjutnya jenis ukuran yang tersedia, keempat informasi yang tersedia, selanjutnya kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan terakhir yaitu sumber yang tersedia. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sini juga saya masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.